Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Ayulanda, salah satu dosen program studi kimia Fakultas Sains Institut Teknologi Sumatera. Video ini merupakan salah satu pemenuhan syarat sertifikasi dosen untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam video ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah wajib, yaitu Struktur dan Fungsi Biomolekul dengan kode KI 2522401. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang ditawarkan untuk mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini membahas tentang struktur, sifat kimia, dan fungsi biologis dari biomolekul utama yang menyusun sel makhluk hidup, antara lain protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang mendukung CPL program studi, yaitu CPL 5, menghasilkan solusi dari suatu masalah dengan menggunakan konsep kimia yang meliputi komposisi, sifat, fungsi, perubahan, pemisahan, pemurnian, pengukuran, identifikasi, dan sintesis senyawa kimia terhadap terapan pada bidang kimia. Selain itu, mata kuliah ini juga mendukung CPL Prodi yang kedua, yaitu CPL 08, yaitu menganalisis secara sistematis dengan memanfaatkan iptex, big data, IoT, dan AI untuk memecahkan masalah dalam identifikasi, analisis, isolasi, transformasi, dan sintesis bahan kimia guna merancang penelitian dan mengembangkan sistem manajemen dengan menjunjung etika keprofesian. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu CPMK 501 menganalisis hubungan antara struktur kimia dengan sifat dan fungsi senyawa dalam suatu sistem kimia. Dan CPMK 801 yaitu menganalisis peran teknologi seperti big data, IoT, AI dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kimia terkait struktur dan transformasi senyawa. Mata kuliah ini disusun berdasarkan kurikulum OBE dengan melakukan pendekatan student center dan menggunakan beberapa metode pembelajaran, antara lain contextual learning, problem based learning, case method, dan juga project based learning. Pada kuliah ini juga akan dilakukan beberapa kriteria penilaian yang meliputi observasi, presentasi, tes lisan, UTS, UAS, laporan hasil proyek, dan juga kuis. Selanjutnya, silakan menyaksikan video pembelajaran untuk mata kuliah Struktur dan Fungsi Biomolekul yang akan diambil untuk pertemuan 12 dengan materi struktur asam nukleat. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang semuanya. Ya, Oke, pada hari ini kita udah ke minggu ke-12 ya. Kemarin gimana kuisnya? Bisa nggak? Aman ya. Jangan lupa ya ngerjain kuisnya ya. Oke, nah jadi sebelum kita masuk ke minggu 12, sebelum kita mau belajar apa sih hari ini, yuk kita berdoa dulu ya sesuai agama dan keyakinan masing-masing agar hari ini semua ilmunya terserap dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Nakku, hari ini kita akan belajar tentang ini. Nakku, ini adalah makromolekul yang terakhir yang ada di mata kuliah SFB, Struktur dan Fungsi Biomolekul. Kita akan belajar tentang asam nukleat. Nah, tapi sebelum Bu Ayu jelaskan kita belajar apa saja ya. Nah, coba kita lihat dulu. Jadi di pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah ini, Nakku. Jadi mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur asam nukleat, DNA dan RNA dari struktur primer hingga tersier dan teknik isolasi DNA. Kemudian strategi pembelajarannya kita kuliah tatap muka ya, jadi kita udah nggak online lagi kuliahnya. Kemudian metode pembelajarannya adalah kontekstual. Bentuk penilaiannya nanti Bu Ayu kan mengambil nilai di UAS dan juga ada bentuk non-tes ya. Jadi nanti aku akan menilai juga ya bagaimana keaktifan kalian selama di kelas. Dan ini adalah referensi nanti yang bisa kalian gunakan dalam pembelajaran hari ini. Kalau yang punya textbooknya lebih bagus, kalau kamu punya buku Redlinger ya yang judulnya Principle of Biochemistry itu bagus, atau bukunya Voigt juga boleh. Jadi nanti slide-slide di sini Bu Ayu ngambil dari dua referensi itu. Gitu ya. Nah, ini sebelum kita masuk ke step pembelajarannya, udah siap belum belajar hari ini? Siap. Oke. Iya, sebelum kita ke pembelajarannya kita lihat ini dulu. Nah, apa ini dulu? Keluarga. Keluarga, gitu ya. Nah, kalau kita
kamu lihat foto keluarga ini, kira-kira anaknya lebih mirip siapa? Mirip ayah sih ya. Dari mana kamu tahu kok dia mirip ayahnya? Matanya kan, matanya singit ya. Tapi kalau kita lihat rambutnya kamu mirip siapa? Kayaknya sih ibunya ya, karena kalau kita lihat ayahnya kayaknya ada bergelombang dikit ya. Oke, nah kalau kita biasanya lagi melihat foto keluarga gitu ya Kak ya, itu biasanya kan kita suka nyeletuk ya, suka ada kita ngomong sendiri, Bu, kalau lihat foto keluarga ini kok kayaknya gen ayahnya dia lebih kuat ya gitu ya. Kok kita lihat tuh kok kayaknya ini nurun gen ibunya gitu ya. Pernah nggak kamu dengar istilah gen? Apa itu gen? Hal yang diwariskan, Bu. Hal yang diwariskan, Bu, Rauza. Ada lagi yang pernah dengar istilah gen? Pewarisan sifat, Bu, Neza ya. Jadi betul, kalau kita ngomongin gen itu nanti hubungannya adalah dengan pewarisan sifat, gitu ya. Nah itulah yang ada hubungannya sama materi kita pada siang hari ini. Jadi gen itu sebenarnya apa? Gen itu nanti kalau dikelompokkan dia masuknya ke dalam kelompok asam nukleat, gitu kan ya. Nah sebenarnya asam nukleat itu fungsinya untuk apa sih, Bu Ayu? Ini tadi yang seperti Rauzan katakan ya, dia meliputi penyimpanan, penerimaan, pemrosesan, dan penyampaian informasi biologi. Jadi yang dimaksud informasi biologi kayak tadi, oh Bu ada sifat-sifat yang menurun. Sifat itu bukan berarti marah gitu-gitu ya, oh serangan, cuma masalah itu aja. Tapi sifat kayaknya, oh apa nih bentuk wajahnya lebih mirip siapa, oh bentuk matanya lebih mirip siapa, seperti itu. Gitu ya. Nah kalau kita ngomongin asam nukleat, nanti kita akan mengenal seperti ini. Nah, ini adalah struktur umum dari asam nukleat. Nah, nanti gue dari sini ya. Coba yuk kalau kita lihat ya. Jadi asam nukleat itu istilah lainnya adalah polinukleotida. Pernah dengar nggak polinukleotida? Kalau kita dengar namanya, poli itu apa? Poli itu banyak. Berarti kalau polinukleotida apa maknanya? Banyak nukleotida gitu ya. Bu, sebenarnya nukleotida itu apa? Gitu ya. Nah, nukleotida itu ini nih. Kalau misalnya di sini analoginya ya, dia adalah suatu poli, berarti kan sesuatu yang banyak ya. Nah, coba kalau kita amati, yang berulang apa di sini? Batang yang kuning gitu kan ya. Yang pink sama yang biru. Yang kuning itu mewakili basa nitrogen. Yang pink itu mewakili sugar, gula. Yang biru itu mewakili gugus fosfat. Itulah yang disebut nukleotida. Kebayang nggak? Berarti kalau mau ditanya satu nukleotida, berarti apa saja penyusunnya? Basa, ada gula, ada fosfat. Jadi kalau kita ngomongin asam nukleat, DNA, RNA, pasti dia terdiri dari nukleotida. Pasti ada basa nitrogennya, ada gulanya, ada fosfatnya, gitu ya. Baik itu pada DNA maupun RNA itu selalu ada 3 komponen itu. Ngerti ya Mas Iki? Cun? Oke. Nah, Bu, tapi apa kira-kira bedanya DNA sama RNA? Yuk, coba kita lihat satu persatu. Nah, ini aku nanti akan kita bahas satu-satu, tapi Bu Ayu kasih dulu gambarannya. Jadi perbedaan DNA sama RNA. Sebelum ke situ deh, ada yang hafal nggak ya kepanjangannya DNA sama RNA? Kalau DNA itu apa? DNA sebenarnya deoksiribonukleik acid. Good. Kalau DNA itu deoksiribonukleik acid. Kalau RNA berarti D-nya ini lagi berarti apa? Ribonukleik acid. Seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat coba, Bu, apa bedanya? Yang pertama bedanya, kalau DNA bedanya itu adalah dia double strand atau beruntai ganda. Jadi dia selalu pasangan. Oh, ada untai yang satu, ada untai yang satunya. Pasangan. Sementara kalau RNA dia single strand. Oke, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah bulan penyusunnya. Kalau DNA bulan penyusunnya adalah deoksiribosa. Sementara kalau RNA ribosa. Apa ya bedanya? Sabar, nanti kita bahas satu-satu. Gitu ya. Kemudian bahasa nitrogennya aku. Nah, ini ada simbol ya. A, T, C, G. A itu adalah adenin, T itu adalah timin, C itu adalah sitosin, G itu adalah guanin. Jadi nanti bahasa nitrogen penyusunnya berbeda. Gitu ya. Kemudian letaknya beda aku. Kalau DNA itu dia ditemukan di
jadi DNA mitokondria ibu yang selalu diwariskan ke anak-anaknya. Itu yang selalu turun-temurun. Yang katanya ya, itulah awalnya kecerdasan seorang anak ya, katanya nurun diwariskan dari ibunya. Nah, salah satunya apa? DNA mitokondria ibu yang selalu nurun ke anak-anaknya. DNA mitokondria bapak kok enggak ya? Nah, nanti bisa kalian pelajari ya. Oke, selanjutnya ini apa fungsinya? Ya, kalau DNA itu dia menyimpan informasi genetik jangka panjang, kalau RNA itu nanti dia adalah sintesis protein saja. Oke. Kemudian kalau DNA bisa replikasi, kalau RNA dia nggak bisa bereplikasi. Kalau DNA dia lebih stabil, kalau RNA dia lebih mudah rusak. Gitu. Kira-kira gitu gambaran umumnya. Nyampe sini tidak ada yang mau ditanyakan nggak? Monggo. Perbedaan DNA sama RNA. Silakan. Bedanya apa ya? DNA sama RNA ya. Kebayang? Aman? Oke? Oke. Nah, kalau sampai sini udah, sekarang kita coba satu persatu. Kita bahas. Ini yang aku ya. Ini adalah struktur RNA yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah struktur DNA. Oke. Bedanya apa ya? Kita cek satu persatu. Nah, dulu. Yang pertama dulu. Yang pertama kita lihat dari gulanya. Oke, dari gulanya. Masih fokus? Nggak ngantuk kan? Kalau ngantuk boleh gerak-gerak kan angkanya biar nggak ngantuk ya. Coba kita lihat. Ini gula pada RNA ribosa, ini gula pada DNA. Makanya deoksiribosa. Bedanya di mana? Coba kita lihat. Pada C nomor 2 di gulanya. Ini dia gugusnya H. Sementara kalau pada RNA OH. Jadi kalau pada asam nukleat, gula penyusunnya itu adalah gula ribosa. Bedanya adalah ribosa itu dia penyusunnya RNA. Kalau O-nya hilang, berarti kan jadi deoksi, oksigennya hilang. Makanya dia berubah jadi DNA. Gulanya adalah deoksi. Jadi kalau kamu mau bedain RNA sama DNA, pertama kamu yang lihat adalah C nomor 2-nya. C nomor 2-nya ada O-nya enggak? Kalau dia ada O-nya berarti dia struktur RNA. Kalau dia nggak ada O-nya berarti struktur DNA. Ngerti? Nyambung? Itu dilihat dari gulanya. Berikutnya, ini penyusunnya aku. Basa nitrogen yang tadi di sini tuh ada A, C, T, G. Nah, jadi basa nitrogen itu ada dua. Ada purin, ada pirimidin. Kalau purin itu yang cincinnya dua. Bener, kayaknya namanya tuh banget sih juga. Kalau yang satu itu namanya pirimidin, ya. Nah, kalau yang purin ini kan cuma ada dua, ada adenin sama guanin. Adenin itu lambangnya A, guanin itu lambangnya G. Kalau pirimidin cincinnya satu, ada tiga nih, sitosin, urasil, timin. Tapi hati-hati, ya. Timin yang lambangnya T nggak pernah ditemukan di RNA. Jadi kalau RNA ini tetrolog nggak ada. Adanya adalah urasil. Itu kalau RNA. Kalau DNA kebalikannya, tetrolog adanya adalah timin. Emang ya? Masih semangat? Ini yang semangat loh. Memang kalau kuliah siang suka kayak gitu ya. Kita cobaannya banyak ya. Ini saikon ini ngantuk lah itu banyak banget gitu ya. Oke, nah berikutnya kita lihat nanti. Basa nitrogennya itu nanti di mana letaknya? Basa nitrogennya itu dia nempel pada gula ribosa. Ya, jadi istilahnya gulanya ketempelan sama basa. Kamu kalau ketempelan biasanya sama halus ya. Nah, ini gulanya dia ketempelan sama basa ya. Bukan ngantuk ya. Ini siang-siang udah ada perengut gitu ya. Nih, gimana cara dia berikatan? Di sini nanti kita akan mengenal namanya adalah ikatan glikosida. Mungkin kalau kamu ingat waktu belajar karbohidrat ya. Pokoknya kalau ada gula mengikat sesuatu itu namanya ikatan glikosida. Gula sama gula dihubungkan sama ikatan glikosida. Gula sama basa dihubungkan sama ikatan glikosida. Bisa berarti gitu ya. Nah, ini contohnya nanti. Jadi nanti agak beda ya. Kalau dia cincinnya satu kan namanya pirimidin ya. Kalau cincinnya dua kan namanya purin. Ya. Kalau di basa pirimidin dia itu selalu ikatan glikosidinnya itu dia di N nomor 1 ada cincin basanya. Tapi kalau dia
basapurin itu selalu di nomor 9. Bedanya gitu. Bu, tata namanya gimana Bu kira-kira? Nah, tata nama yang IUPAC itu memang secara umum biasanya kalian akan belajarkannya itu di mata kuliah yang SOP, struktur organik polifungsi, gitu ya. Nah, Bu, berarti kalau kita belajar di biokimia, kita menggunakan tata nama apa? Kita gunakan tata nama IUPAC-nya, gitu ya. Nah, gimana cara namainnya? Seperti itu. Nanti gue aja ya. Oke, yang ini dulu kan Bu. Nah, di sini di slide ini kan Bu. Oh ya. Nah, nanti ada dua istilah nih. Ada yang kita sebut nukleotida, ada yang kita sebut nukleosida. Jadi kalau kamu baca soal nanti misalnya, Bu ini kok nukleosida? Apa Bu Ayu Paiko? Jadi emang ada dua istilah. Ada nukleotida, ada nukleosida. Ya, coba kita perhatikan ya. Nih, aku. Ini ya, ini kan gugus fosfat, ini gula ya. Jadi gugus fosfat yang dol-dol ini yang tinggal. Gitu ya. Ngantuk ya bicara ya. Ya. Nah, jadi ini nukleotida, ini nukleosida. Kita lihat apa bedanya nukleotida sama nukleosida? Tidak ada fosfatnya siapa? Jadi kalau sida itu berarti tidak ada fosfatnya. Kalau nukleotida tidak, berarti dia ada fosfat. Ya, ini bedanya apa yang kiri sama yang kanan? Oh, dari bahasa. Bahasanya kok ya. Yang satu bahasa pirimidin, yang satu bahasa urin. Oke. Sampai sini masih cil? Masih aman? Masih masuk banget? Kalau tak keluar di UAS bisa ini? Bisa. Besok kita langsung UAS ya. Alhamdulillah. Yang Bu, kok langsung UAS aja. Nah, ini kamu tadi yang gue bilang tak ajarin ya cara memberi namanya. Nah, cuy lagi ya. Nah, biasa ada. Kalau deoksi berarti dia punyanya DNA atau RNA? DNA. Berarti kalau ada deoksi berarti itu punyanya DNA. Kita dari mana tahu kalau itu DNA? Yang O-nya hilang dulu. Yang O-nya hilang dulu. Oh, yang mana? Oh, di C nomor 2. C nomor 2 dulu. Ini ya. C nomor 2-nya enggak ada O-nya. 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 Berarti itu adalah DNA. Nah, ciri-ciri nama DNA itu pasti diawalinya itu ada D kecilnya. Jadi kayak gini ya. DAMP. D-nya itu karena gulanya dioksi. Tadi tuh nomor 2-nya hilang O-nya. A-nya itu karena di sini bahasanya adenin. MP monofosfat group. Ini karena fosfatnya cuma ada satu. Ngerti ya? Jadi kalau ada huruf D di depannya itu pasti tata nama untuk DNA. Dan ingat ya, ini adalah nama trivial, bukan nama IUPAC. Ya, kalau nama IUPAC udah dipanjang lagi ya. Nah, itu nanti di kimia organik biasanya akan dibahas lebih lanjut, ngitung nomor satunya dari mana gitu ya. Oke, ini untuk yang DNA. Kalau yang RNA, nah kalau RNA kan berarti O-nya kan masih lengkap ya nanti. Berarti nggak deoksi kan, makanya nggak ada D di depannya yang murah. Jadi misalnya ini, ya misalnya di sini ya. Oh di sini OH bayu berarti punya RNA. RNA nggak usah ada D-nya. Langsung kita lihat bahasa nitrogennya siapa? Sitosin berarti C. Terus ini adalah fosfatnya ada berapa? Jadi monofosfat. Sitosin monofosfat. Nyambung nggak kira-kira? Nyambung. Nanti kalau tak kasih soal kira-kira bisa nggak? Nah, sekarang Bu ini turunannya. Turunannya tuh apa lagi ini ya? Kamu di piye di Bayu ya? Apa bedanya Modi ini sama struktur yang sebelumnya? Lebih ribet ya? Nah, saya apa aja? Fosfatnya ada 3. Nah, fosfatnya ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, kemudian coba Boy tanya dulu yang ini. Ya, kenapa dia namanya ATP? Karena gulanya ada O-nya lengkap ya, OH ya. Berarti punyanya DNA atau RNA? Kalau RNA nggak usah ada D-nya, gitu ya. A-nya adenosin karena di sini gulanya adenosin. Terus TP, trifosfat. Karena tadi kata aja ya, fosfatnya ada 3, fosfat. Jadi ini bukan adenosin, fosfat bukan, tapi adenosin trifosfat.
5 aksennya dari mana? Dari ikatan kimia. Nah, jadi angka di depan ini menunjukkan fosfatnya ada di nomor berapa. Jadi fosfatnya ada di nomor 5 berarti ya. Kita ngitungnya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Yang gimana? Oh ya. Yakin kan sih? Kamu gak yakin kan? Yang ini. Kenapa ini kok D? Iya, nggak ada O-nya kan? Haknya tau kan ya? Nah, berarti masih ada D kecilnya. D itu nggak ada di guanin. Kalau nggak hafal gimana gitu ya? Ya nanti dibiasakan lah ya. Tapi kalau ujian itu biasanya akan dikasih clue. Struktur ini untuk yang adenin, guanin. Gitu. Yang penting kamu bisa memberi nama secara trivialnya seperti apa. Nah, kemudian MP, monofosfat. Apa bedanya struktur yang mana sama yang ini? Fosfatnya gimana nih? Nomor 3. Nah, fosfatnya kan nomor 1, 2, 3. Makanya 3 aksen D, N, P. Yang benar? Saya. Jadi angka di depan itu menunjukkan fosfatnya ada di mana. Kebayang ya? Kebayang sih kayaknya ya. Oke. Nah, jadi kalau kita mau belajar tata nama itu biasanya Bu Ayu gitu ngajarinnya. Awalnya kita lihat dulu bulannya. Ini punyanya DNA atau RNA gitu. Lihat aja di C nomor 2. Kalau O-nya hilang berarti RNA. Kalau O-nya masih berarti DNA. Setelah itu lihat fosfatnya ada di mana. Jadi, kita tes dulu. Enggak ambil kalau nggak dites. Mari kita coba. Nah, ya, yuk boleh dicoret-coret dulu dirinya kira-kira apa ini. Nah, apa ini? Yuk, silakan ya. Coba Petrus coba. Boleh nggak tanya Petrus kalau lihat struktur kayak gini pertama Petrus ngapain dulu? Lihat gulanya, good. Oke, gulanya di sini gimana Petrus? Dioksida. Ngomong. Karena di C nomor 2 ada itu jadi itunya H bukan OH. Karena O-nya ada ya, makanya ini dioksida. Jadi kalau dioksida di depannya ada D kecilnya, ada D kecilnya. Kemudian apa lagi nih ya? Jumlah fosfatnya itu ada. Jumlah fosfatnya oke, dulu fosfatnya ada berapa? Ada 2. Ada 2. Kalau 2 fosfatnya berarti Di fosfat. di fosfat, bukan fosfat ya, di fosfat. Oke. Kemudian apa lagi intinya? Lihat lagi fosfatnya di C nomor berapa? C nomor berapa? Nomor 5, jadi depannya 5 aksen. Berarti depannya 5 aksen, kemudian ini Lihat bahasanya ada di berarti 5 aksen D A D P. wih, coba kita cek jawabannya. Wih, kita cek jawabannya. Kayaknya kita akan puas ya. Tapi nanti di bagian yang ini ya, di sini ada itu cara memberi namanya seperti itu ya. Pacar kan merah di apa nanti? Oke, kita kawan. Awalnya mau di apa? Alisa aman, aman ya. Habis mana? Masih ya. Habis mana kenal lagi kan? Oh, Bobby sebenarnya itu manggilnya Alisena ya, itu dari Fargo ya. Tapi ada Alisenanya kan? Oke. Nah, mungkin itu nanti ya kalau kita belajar tentang tata nama struktur DNA maupun RNA. Yang perlu diingat tadi itu ya, kalau kita belajarnya di biokimia, itu tata namanya kita nggak perlu yang pakai tata nama kita pakai nama trivial. Dan biasanya tata nama trivial kita menggunakan aturan yang secara umum, secara internasional. Emang tata namanya seperti itu. Nah, tadi kan kita ngomongin ya, balik lagi, kan nukleotida kalau dia mau menjadi suatu polinukleotida, berarti rantainya harus panjang, harus banyak. Kira-kira apa ya yang menghubungkan ikatannya satu sama lain? Kira-kira apa ya? Bagaimana ya nukleotida itu nanti dia bisa menjadi polinukleotida? Kayak misalnya gerbong kereta api ya, ada satu gerbong, ada nggak yang menghubungkannya? Ada. Jadi nukleotida nanti ketika dia akan berubah menjadi polinukleotida, itu juga pasti ada yang menghubungkannya. Nah, kira-kira ikatan apa yang menghubungkan? Ikatan glikogen, ikatan glikosidika, kita simpan dulu. Nah, inilah yang nanti kita pelajari di minggu depan. Di pertemuan berikutnya kita nanti belajar ini, gitu ya. Nanti kita jangan lupa, kalian boleh baca dulu ya dari modulnya, boleh dibaca dulu. Bagaimana kira-kira nukleosida berubah menjadi polinukleotida. Seperti itu.
Oke, nyampe sini dulu ada pertanyaannya? Monggo. Ada Bu. Oh, silakan, Modi. Monggo. Tadi kan untuk struktur DNA RNA itu kan kalau yang DNA itu kan dia single double strand. Betul. Untuk yang RNA itu dia single strand. Tapi kalau misalnya dari DNA itu dia ada ikatan yang terputus, apakah kan jadinya single strand apakah itu bisa disebut sebagai RNA? Good Modi ya, Modi udah membayangkan Bu. Kan kalau kita bayangin, kalau DNA itu kan dia double strand kita bayangin. Kalau RNA single. Nah Bu, ini yang double itu mungkin nggak bisa putus. Mungkin kamu aja berhubungan bisa putus soalnya. Apalagi DNA dalam kondisi tertentu gitu ya, itu pasti bisa putus. Nah pertanyaan Modi adalah, Bu, bisa nggak kalau DNA yang putus ini kan jadi single nih, jadi jomblo, bisa nggak ini disebut RNA? Bisa nggak kira-kira? Oh nggak bisa. Kenapa? Perbedaan budaya. Bulannya beda, apalagi yang beda bahasa gitu. Nanti kan sih kalau di RNA kan adanya U, kalau di DNA adanya T gitu ya mau dia. Nah jadi walaupun DNA yang double itu dia jadi single, nah ini nggak bisa kita sebut sebagai RNA. Nyambung sampai sini? Oke, good. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi nggak? Sudah cukup? Cukup. Oke. Nah sebelum Boy lahir ada yang mau menyimpulkan dulu nggak? Hari ini kita udah belajar apa saja? Monggo. Terus. Apa saja yang kita belajar hari ini terus? Judul besarnya asal nukleat. Judul besarnya asal nukleat. Bahas DNA sama RNA. DNA sama RNA. Sama strukturnya. strukturnya dulu. Dan juga, oke, ada yang mau menambahkan? Silakan aja. Selain dia belajar DNA RNA strukturnya, Lebih ke perbedaannya juga. perbedaannya Bu. Antara si RNA DNA terus perbedaan dari khususnya di Bahasa nitrogennya sampai di bulannya, oke. terus struktur juga kita belajar. Udah ya? Oke, mungkin ada yang mau tambahkan lagi? Silakan Reza. Ada tatarannya juga. Ada tata namanya juga, oke good. Ada lagi yang tambahkan? Menambahkan tadi untuk sekilas interaksi antara komponen itu salah satunya ikatan gula. Betul, yang hubungan antara gula dengan basa nitrogen ada ikatan glikosida. Oke, nah nanti untuk lebih lanjut ya kita akan pelajari lagi di minggu depan. Jangan lupa aku nanti kalau misalkan ketika kalian membaca modul di literaturnya ada soal-soal di materi yang aduh Bu ini nggak bisa, itu monggo dilanjut dulu, nanti minggu depan kita di awal kuliah kita boleh bahas itu dulu sebelum kita lanjutkan ke struktur polinukleotida. Oke, yaudah kalau nggak ada pertanyaan lagi mungkin kuliah kita hari ini sampai sini aja ya dulu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Boy jelaskan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian. Nah, tapi ada pertanyaan lagi nggak? Ada? Apa yang ada yang enggak? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada kuliah lagi, yang balik ke rumah langsung balik ke rumah, yang balik ke kosan balik ke kosan. Kita doa dulu ya, mudah-mudahan di perjalanan selancar. Gitu ya. Tadi ilmunya juga bisa terserap dengan baik dan awet tahan lama ya ilmunya ya. Oke, ya mari kita berdoa sebelum kita mulai. Sudah sesuai agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya untuk hari ini ya. Boleh tutup kelasnya. Selamat siang semuanya.